Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Kami dari kelompok Web Kelas A dengan anggota Aisyah Khairniza, Nyoman Berlianda, dan Junior Islamiyati. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tampilan-tampilan dalam website kami, yaitu Edelweiss Florist. Kami merancang website Edelweiss ini dengan tujuan untuk membuka marketplace untuk florist di Kota Mataram. Website ini dibangun menggunakan framework CI dengan template Current Clip untuk tampilan customer dan template Bootstrap untuk tampilan admin. Berikut adalah tampilan awal atau tampilan home dari website Edelweiss Florist. Jika salah satu produk dalam home ini ditekan, maka akan mengantarkan user ke halaman shop dalam kategori hand bucket. Karena semua gambar ini merupakan produk yang berada dalam hand bucket. Jika hand bucket sendiri adalah tipe florist atau tipe jenis bunga yang sering dipesan untuk merayakan hari-hari penting seperti wisuda, kemudian seminar TA, dan lain sebagainya. Dalam kategori sendiri, kami memiliki 6 pilihan. Yang pertama ada birthday bucket. Birthday bucket yaitu tipe bunga yang sering digunakan untuk merayakan ulang tahun. Di sini kami memiliki ada 6 jenis produk dengan varian harga yang belum kami perbaiki, tapi varian harganya pastinya berbeda nantinya. Kemudian di sini ada wedding bucket. Wedding bucket sendiri sering digunakan dalam acara pernikahan. Dalam wedding bucket ini bisa diberikan review, kemudian bisa di-add ke dalam checkout-nya. Kemudian yang terakhir ada flower box dan flower vase. Oke. Itu adalah tampilan dari shop-nya sendiri. Kemudian produknya akan menjelaskan lebih detail tentang produk yang diinginkan oleh customer itu sendiri. Misalnya di sini ada birthday 1, kemudian di sini akan dijelaskan secara rinci produknya apa, bunga yang digunakan seperti apa, dan lain sebagainya. Selain di produk, kami memiliki chart. Chart ini akan menampung bunga apa saja yang telah ditambahkan pada add chart ini ke dalam chart di sini. Chart di sini digunakan untuk menotalkan total belanja dari si customer itu sendiri. Kemudian kami memiliki page about us, yang mana page ini akan menjelaskan tentang website kami dan tim manajemennya. Di sini ada about Edelweiss tentang moto kami dalam membuat usaha ini, kemudian ada tim manajemennya, tim yang berada di balik layar. Kemudian di sini ada historinya, pembuatan sejak awal. Kemudian di sini ada privacy policy-nya, bagaimana privasi customer kami jaga. Kemudian dan terms dan kondisi tentang pembelian bunganya sendiri. Kemudian halaman terakhir ada checkout. Tapi untuk melakukan checkout, seorang user atau customer harus melakukan login terlebih dahulu. Atau jika user belum memiliki akun atau belum terdaftar sebagai customer member, user dapat melakukan sign up atau register. Di sini kita bisa tuliskan nama, misal namanya Kristal, kemudian emailnya Kristal, kemudian passwordnya 123456, kemudian repeat passwordnya harus sama. Jika passwordnya tidak sama, maka akan dialami pesan kegagalan, akan menampilkan pesan kegagalan, yaitu password field does not match the password field. Jadi passwordnya harus sama. Tulis ulang ya, dari nama, email, passwordnya lagi sekali.
diregister. Tapi jika member sudah merupakan member, mereka dapat menekan I'm a lady a member di sini dan balik lagi ke sign in. Nah, setelah member terdaftar akan muncul pesan seperti ini. Kita coba login. Nah, akan masuk ke checkout. Yaitu di sini bisa menginputkan namanya, kemudian emailnya, kemudian alamat daerah di mana akan dikirimkan bunganya, bisa di Gerung, bisa di Solong, bisa di Praia atau lainnya. Kemudian address lengkapnya dilengkapi dengan jalan dan lain sebagainya. Kemudian zip code yaitu kode pos daerahnya, phone numbernya ditulis. Kemudian di sini ada leave comment about your order. Jadi bisa dituliskan spesifikasi orderannya. Begitu. Di sini akan ditulis chartnya, total pembayaran yang akan dilakukan. Tapi karena kita belum memilih bunga apapun tadi, maka chart totalnya di sini masih 0,0. Kemudian selain itu, customer dapat menekan my profile. My profile ini akan menampilkan foto dari customer itu sendiri dengan kapan dia join ke halaman atau ke website Edelweiss Florist itu sendiri. Kemudian di sini ada edit profile, di mana customernya bisa menambah fotonya. Di sini bisa kita lihat bahwa fotonya masih berupa default, jadi belum ada gambarnya. Di sini kita bisa merubah fotonya. Kita coba ya. Kita ubah fotonya. Berikut hasil dari update dari fotonya tersebut. Jadi fotonya yang tadi awalnya default menjadi foto yang diupdate. Kemudian di sini customer juga dapat men-change passwordnya dengan syarat mengetahui password aslinya. Jadi sepertinya misalnya kita mau change passwordnya di sini kita masukkan, kemudian new passwordnya kita masukkan. Tapi jika kita password yang ada pada kolom di sini tidak sama dengan password yang ada pada kolom ini, maka password tidak akan diubah karena passwordnya tidak sama. Begitu juga jika password yang kita masukkan pada tabel current passwordnya tidak sesuai dengan password yang sebenarnya, maka passwordnya tidak akan dapat diubah. Wrong current password, seperti itu. Jadi hal ini untuk salah satu sistem security yang kita masukkan. Jadi seseorang tidak dapat mengubah password sebuah akun tanpa mengetahui password asli akun tersebut atau password akun tersebut saat dia membuka akunnya. Kemudian setelah change password, user juga dapat melakukan logout. Jika user melakukan logout, maka dia akan kembali lagi ke halaman home dari Edelweiss itu sendiri. Demikian penjelasan dari customer di web kami. Berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai admin. Berikut akan kami jelaskan mengenai fitur dan menu yang berada pada halaman admin. Seorang admin harus melakukan sign in terlebih dahulu tanpa melalui halaman home atau checkout seperti user atau customer sebelumnya. Jadi di sini kita sudah masukkan email adminnya, masukkan passwordnya, dan login. Berikut adalah tampilan dashboard awal dari seorang admin, di mana admin dapat mengetahui berapa user dalam website tersebut. User sini termasuk adminnya dan berapa customer yang terdaftar. Kemudian di sini ada flower datanya, yaitu berapa total data produk yang ada dalam website tersebut.
order di sini yaitu berapa banyak order yang sudah terjadi, check out-nya juga berapa check out atau order yang sudah dikonfirmasi pembayarannya. Tapi dua data order dan check out belum kami sambungkan ke database, jadi ini masih belum bisa diakses. Kemudian di sini ada menu order. Seperti yang sudah kami bilang sebelumnya, order di sini belum diakses ke dalam database hingga tabelnya masih tabel kosong. Nah, tabel order sendiri sesuai dengan tabel checkout, tabel yang ada pada halaman checkout, yaitu tabel yang berisi nama pemesan, email dari pemesanan, kemudian distrik pengantaran pesanan tersebut, address dari pemesannya, zip code atau kode posnya, kemudian nomor telepon pemesan, kemudian komen di sini berisi tentang pesan-pesan singkat atau deskripsi tentang pembeliannya, date di sini tentang tanggal pembelian, nama bunga yang dibeli, kemudian harganya, dan statusnya. Status di sini akan menunjukkan bahwa sudah dikonfirmasi pembayaran atau belum. Selain itu, admin dapat mengakses profile, yaitu ada my profile. Profilnya di sini adminnya dijelaskan sejak kapan menjadi admin di sini. Kemudian edit profile, di mana seperti customer tadi, namanya bisa diganti, emailnya bisa diganti, kemudian fotonya juga bisa diganti. Selain itu, kami ada change password juga. Change password sama juga fiturnya seperti yang ada pada customer tadi. Yang membedakan tabel user dan admin adalah admin dapat melakukan CRUD atau create, update, delete pada tabel data yang akan ditampilkan pada halaman awal atau home tadi, seperti yang di home yang ditampilkan pada home, user yang ditampilkan pada produk di halaman user, yang ditampilkan di halaman kategori juga di halaman user. Jadi seperti bisa dilihat di sini ada tabelnya, nomornya, kemudian flower name, price, kategori, description, and action. Action di sini yang menentukan apakah dia bisa dihapus ataupun bisa diupdate. Seperti kita lihat di sini ada big birthday dengan price-nya sekian, kategori 1. Nanti kategori ada penjelasannya sendiri. Di sini description, yaitu penjelasan tentang bunga ini. Kemudian ada detailnya. Berikut adalah detail bunganya. Detail bunga beserta gambar yang ditampilkan pada halaman user. Kita bisa kembali. Setelah kita bisa melihat detail, kita juga bisa mengedit datanya. Bisa kita mengganti namanya menjadi birthday 1, mengganti price-nya mungkin, atau mengganti kategori menjadi 1, 2, 3, 4, 5 sesuai kategori yang kita inginkan atau kategori bunganya. Kemudian di sini kita juga bisa mengganti gambarnya. Misalnya kita mengganti gambar. Mengganti gambar, kemudian kita save. Datanya kita lihat lagi. Datanya seperti ini. Yang tadinya birthday 1, produk 1 berubah menjadi produk 3. Seperti itu. Ini tabelnya, kemudian kita lihat kategorinya. Kategori sendiri di sini menentukan apakah bunga itu termasuk flower buat birthday mungkin, atau untuk wedding, hand, box, ataupun vase. Di mana masing-masing kategori di sini memiliki ID kategorinya yang dimasukkan ketika kita ingin mengedit salah satu data pada tabel flowernya. Di sini kategorinya masuk yang mana, seperti itu. Di sini juga kita bisa mengupdate homepage image atau image yang kita lihat di home tadi yang pertama. Misalnya baby bread ini, kita bisa lihat namanya, harganya, dan image-nya, gambarnya, nama gambarnya yang ada daripada database. Kemudian jika kita ingin ganti, bisa kita ganti juga seperti ini.
Jika kita lihat, hanya seperti itu. Ini tabelnya. Ya. Demikian penjelasan dari administrator atau fitur dan menu yang pada administratornya. Setelah itu admin dapat keluar. Sekian adalah penjelasan tentang tampilan-tampilan yang berada pada website kami, yaitu AdWords Forex. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aisyah, mewakili teman saya Berlianda dan Yuniar. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.